Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Ankum. Qala radhiyallahu anhu an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhum fi sifatil wudu. Qala wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Muttafaq alaih. Wa fi lafzi lahumma bada'a bi mutaqaddam ra'sihi hatta zahaba Bada'a bi muqaddimah. bada'a bi muqaddimi ra'sihi hatta zahaba bihima ila qafahu summa raddahuma ila al-makan allazi bada'a minhu. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala summa masaha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala usbu'aihi sabbahataini fi uznaihi wa masaha bi ibhamaihi zahir uznaini. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Khuzaimah. Kelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat, Umi tercinta yang berada di rumah atau segenap orang tua kita, mudah-mudahan insyaallah dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga segenap para habaib, para asatid, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya membaca ini, saya mau tanya, agak kedinginan? Dikurangi AC-nya? Ente enggak kena. Ada yang merasa kedinginan? Enggak ada, aman? Alhamdulillah ya. Jangan sampai tersiksa ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masuk hadis ini, saya persingkat. Hadis ini mengajarkan kita tentang bagaimana wudu caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang wudu ini bukan sesuatu yang semaunya, tapi memang harus persis gerak-geriknya sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim, Nabi pernah bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hada." Kata Nabi, siapa yang berwudu semisal wuduku ini, Nabi bilang hada karena memberi contoh. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Nabi setelah memberi contoh, thumma shalla rak'atain, kemudian dia sholat sunnah dua rakaat, namanya apa? Sunnatul wudu. Ya, wala la yuhadditsu fihima, dia tidak pernah bicara ketika wudu. Ketika wudu tidak bicara, makanya kalau bicara ketika wudu itu makruh. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah akan hapus dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ini hadis riwayat Bukhari. Wal murad la yuhadditsu nafsa fihi ma bi syai' min umuri dunya wa ma la tata'allaq lahu bis shalah. Artinya tidak berbicara urusan dunia kecuali darurat, orang bertanya boleh menjawab. Makanya orang kalau bicara wudu itu makruh, payung emasnya hilang. Kecuali ditanya, Anda tengah-tengah wudu, ada orang tanya, di mana kamar mandi? Enggak apa-apa, Anda bicara. Terus kiri di sana, ujung. Nah, itu enggak apa-apa. Habib bicara, maslahat. Al-adabul vokal, akhlak di atasnya ilmunya kan tidak bicara, tapi akhlaknya melayani orang, mendahulukan akhlak. Itu, mendahulukan akhlak. Subhanallah. Nah, ini wudu kemarin sudah dijelaskan sama Habib Abdullah ya, tata cara wudunya Nabi Muhammad SAW. Nah, hati-hati kalau berwudu jangan sampai boros. Yang akhlak, ada sahabat dulu pernah wudu di laut. Kira-kira air laut bisa habis enggak? Mau musim kemarau berapa tahun, air laut tidak bakalan habis. Ya, subhanallah, ada sahabat ambil air wudu, nah hamburkan air laut. Karena Nabi pikir enggak bakalan habis. Apa kata Nabi? La tusyriful wudu walau fil bahar. Jangan kau boros ketika wudu walaupun di
di laut. Lah bayangkan laut saja dilarang hambur-hamburkan, apalagi air keran, apalagi masjid. Oh, hati-hati lo ya, nggak sadar kita itu dolim sama masjid. Ada itu sampai keran tak lepas semua tehil kah? Nasiram kaki na kulit na tak lepas, daging na tak lepas. Apa keras dulu? Pelan-pelan ku sambalu. Jangan mau terlalu rapat, pelan-pelan saja, kecil, enak itu, sunnah wudu itu, ya. Yang akhlak, ya, apalagi siapa yang akhlak ketika wudu, insya Allah sholatnya juga akhlak. Yang khusyuk ketika wudu, insya Allah sholatnya juga khusyuk. Itu kan proses menghadap sama Allah, menghadap itu. Siapa cucunya Rasulullah yang kembar? Sayyidina Hasan wal, itu tidak jarang pingsan. Kalau ambil air wudu pingsan. Ditanya sama orang, Tok Amin itu orang kembar, kembar, kayak Farid sama Fatih itu kan sering dipanggil kembar itu. Kembar, kenapa kok kalau wudu suka pingsan? Kalau wudu pingsan, apa jawabannya Hasan wal Husain? Bagaimana saya tidak pingsan? Ini wudu detik-detik menghadap sama Allah. Jadi saya gemetar, saya ingat detik-detik menghadap sama Allah. Serius ki. Lah kalau kita wudu, kaki tendang, iya, pate-pate. Apalagi malah lagi pandrak jambulnya, bajiknya. Masya Allah, wudu ini malah kama bahasa. Itu. Dan ingat ya perempuan, wahai kaum Hawa, kalau anda mau wudu di tempat umum, anda harus tahu diri. Kalau ada laki-laki jangan buka jilbab, kelihatan aurat. Makanya masjid itu semestinya membuat tempat wudu khusus perempuan, tidak ada akses masuk kecuali untuk perempuan. Kasihan dia. Mau tidak buka wudu tidak bisa, mau buka wudu mau buka kudung ada laki-laki, mau tidak buka tidak bisa tong. Ya itu, jadi makanya akses wudu itu memang harus dipertimbangkan, dan hati-hati loh ya. Jangan sampai niatnya wudu tapi membuka aurat, itu juga dosa. Salatnya tidak bakalan berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nah, apa yang telah diajarkan Habib Abdullah ini, dua hadis mengajarkan kita bagaimana cara wudunya Nabi, menggosok dari rambut sampai ke kepala, kembali baru lanjut telinga. Itu ya diajarkan. Ada juga riwayat nanti di kitab hadis lain, riwayat Nabi 3 kali kepala, 3 kali telinga. Ada juga riwayat 1 kali kepala, lanjut telinga, selesai. Gitu. Nanti diperagakan sebentar. Kita baca dulu. An Ubaidillah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Membahas tentang sifat wudu. Qal wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengusap kepalanya, bi ra'sih, kepalanya, fa aqbala bi yadihi wa adbar, mendahulu mengedepankan tangannya, kedua tangannya, lalu membuat mendorong ke belakang. Muttafaq alaih, hadis yang sangat kuat, riwayat Bukhari wal Muslim. Wa fi lafdillahuma, dalam lafaz itu, bada'ah bi muqaddim ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Jadi Nabi itu, perhatikan baik-baik, mendahului di depan ini. Jadi nabasai dulu ya, mendahului depan. Kemudian menuju ke kofah ini. Ini apa ini? Tengkuk, ya, jalan gini, tangannya nih, sampai ke belakang. Ya, summa raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian kedua tangannya ini kembali ke posisi awal. Paham ya? Jadi cara mengusap kepala itu begitu, bukan begini. Sebenarnya memang kalau Imam Syafi'i, walaupun setetes sah. 1 titik air Anda kesini kepalanya gini, sah. Tapi tidak sempurna sunnahnya. Sunnahnya itu menjadikan kedua telapak tangannya ini di depan.
lalu mendorong ke belakang sampai kofah. Ini pun ini tengkuk belakang ini. Lalu mengembalikan menuju ke tempat semu. Paham enggak? Paham ya? Gini loh, ini. Kembali. Jelas ya? Bukan begini. Bukan, tapi begini. Ini ketemu ini. Ke belakang kena leher, nih, ke depan lagi, itu. Diperkuat hadis berikutnya yang dibaca tadi oleh Sayyid Muhammad. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini saya baca langsung karena berkaitan. Fi sifatil wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thumma masaha bi ra'sihi wa adkhalah usbu'ai as-sabbahatain fi udhuni. Kemudian Nabi mengusap kepalanya, perhatikan ya. Jadi lalu memasukkan ini perhatikan, wa adkhalah, memasukkan jarinya as-sabbahain ay musabbihah, telunjuk. Ini namanya jari musabbihah. As-sabbahatain ya, dua-duanya masukkan gini. Lalu fi udhuni, di telinga. Wa masaha bi ibhami dhahiri udhuni. Kemudian jempolnya mengusap di luarnya telinga. Jadi gini caranya ya. Jadi tapi ini setelah mengusap kepala. Jadi ceritanya begini. Perhatikan ya, tolong ya. Nih. Ini. Nah, dari depan ke belakang maju ke depan, langsung tidak ambil air lagi. Langsung ini mengusap ini dari bawah gini. Selesai. Jelas ya? Nggak ada Nabi ambil air lagi. Jadi satu ambil air sudah merangkap rambut plus telinga. Jelas ya? Ini riwayatnya kuat. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Huzaimah. Nah, ini ada seperti ini. Jadi saya ulang, sebenarnya paling enak tanpa imamah atau tanpa ini mic ya. Jadi mic-nya ya saya. Jadi gini ya, gini. Ke belakang, maju, langsung. Ini, nih perhatikan. Dari bawah gini. Jadi ini jari ini senggosok juga, tapi ini. Jelas ya? Kalau sekarang kan biasanya orang kan begini. Padahal yang benar itu telunjuk, musabbihah masuk di telinga, lalu ibham menggosok di dhahirul udhun ini. Ya, tuh. Makanya orang yang bagus wudunya tidak kaci telingana. Ya situ ada. Iya, ada katel kaci telinga. Ini. Pegang-pegang di sini. Nakala Coto Makassar. Paham enggak? Iya. Nah, kalau bagus cara wudunya, enggak mungkin bau, enggak mungkin bagus. Jelas ya? Itu cara wudu khusus. Tapi ada juga riwayat yang 3 kali kepala 1. Tetap begini. 1, 2, 3. Lalu telinga 1, 2. Tetap begini, ya tetap begini. Tapi 3 kali. 3 kali kepala, 3 kali telinga. Semua boleh. Jelas ya? Semua boleh. Sama dengan kumur-kumur. Ada yang kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali. Ada yang Nabi juga pernah melakukan kumur-kumur lanjut hidung. Pernah. Habib yang mana benar? Dua-dua dilakukan Nabi. Kalau dua-dua dilakukan Nabi, semua benar. Bacaan Bacaan sholat aja kadang-kadang terbagi 2. Ada itu iktidal. Rabbana walakal ham. Ada itu mil'us samawati dan seterusnya. Ada juga hamdan katsiran dan seterusnya. Ada 2 kan? Habib yang mana benar? Semua benar. Yang salah, yang mengaku benar. Yang satu nana salahkan. Jelas ya? Saya itu paling suka perkataannya Ustadz Taufik. HP itu seperti pasar. HP itu seperti pasar. Anda masuk pasar, Anda ambil yang Anda butuhkan, beli yang Anda
butuhkan. Yang tidak butuh, ya sudah selesai, ditinggalkan. Sama dengan ini, Anda masuk, Anda ambil yang manfaat, yang tidak manfaat jangan diambil. Ini tuh cari yang pokoknya jari na gunakan untuk menyebarkan dosa. Yang kebaikan tidak na sebarkan. Idza tabar Allahu Akbar nabucuki. Begitu kelihatan penjual SK. Ada apa ini? Punah azan napasinta ki. Orang mengaji napasinta ki. Sudahlah. Astagfirullahaladzim. Bijaksana sedikit pegang HP. Ada lagi pertanyaan? Contoh kalau ada hufi media, sebarkan, masukkan di grup Anda. Itu kan ada pengumuman kan? Ada pengumuman majelis. Anda sebarkan. Habib, apa gunanya? Satu orang lihat Anda dapat pahala. Belum lagi Anda. Itu jari, sebarkan. Bukan cuma hufi media. Sunsal ini, Ustadz Abdul Somad, ini penceramah Adi Hidayat, sebarkan gitu. Ya gitu. Tapi alhamdulillah ya, penjual esnya sekarang makmur. Dapat sumbangan 350 juta untuk bangun rumah. Haji umroh satu keluarga dari pelaku. Umroh Ramadan dari orang Makassar satu keluarga juga. Dapat dari Willy Salim 100 juta. Dapat dari salah satu artis juga 50 juta. Kupikir-pikir bagus tuh ini dicalla di baca. Saya bilang bagus kapan calla masuk cepat jadi pondok. Ya. Subhanallah, rahmat dari Allah. Orang sabar balasannya surga dunia dan akhirat insyaallah. Wabasyiris sabirin, kabarilah gembira bagi orang